Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada hari ini kita sudah memasuki bulan puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan lahir dan batin, kebarokahan, dan juga mudah-mudahan pandemi Covid cepat berlalu. Ala diniyah wa kullu niyatin sholihah bi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara pemirsa yang berbahagia, pada bulan suci Ramadan tentunya kita sudah memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Ramadan, bulan maghfirah. Jika umatku mengetahui apa-apa yang ada di dalam bulan Ramadan, pasti mereka berandai sepanjang tahun adalah Ramadan. Dia adalah bulan yang awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Saudara sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelas bagi petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Dia adalah bulan Ramadan yang di dalamnya diwajibkan kepada kita berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kita agar kita bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika seorang mukmin memulai ibadah puasa, maka dia memulai suatu ibadah yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Zat yang Maha mengetahui semua yang gaib. Oleh sebab itu, muncullah sebuah hadis qudsi yang artinya semua amal perbuatan anak Adam miliknya kecuali puasa yang sesungguhnya adalah milikku dan aku langsung memberikan pahalanya. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan yang artinya meninggalkan makan, minum, syahwat demi aku. Puasa adalah untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang memberinya balasan. Kebaikan dengan 10 kali lipat balasannya. Dari sini, saudara sekalian, para pemirsa, dapat kita pahami bahwa manusia belajar muraqabah karena Allah dalam setiap kondisi. Ia menyerap tarbiyah yang baik darinya, sehingga seseorang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada gilirannya dia tidak dilihat oleh Allah sedang melakukan apa-apa yang dilarang dan tidak sedang menyia-nyiakan apa-apa yang diperintahkannya. Dia Allah menjadi salah seorang dari orang-orang bertakwa. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang menang.
Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang bertakwa adalah para wali Allah yang tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Mereka mendapatkan berita gembira dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Ketakwaan adalah tali penghubung dengan Sang Khalik dan kasih sayang atau rahmat kepada makhluk. Siapa saja yang kehilangan rahmat ini, maka dia termasuk ahli takwa. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan rahmatku meliputi segala sesuatu." Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul. Quran Surah Al-A'raf ayat 156. Pemirsa yang saya muliakan, selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan rahmatnya untuk orang-orang yang bertakwa, yang menjadikan tanda mereka yang paling utama adalah semangat mengeluarkan zakat. Allah menyebutkan hal itu sebelum menyebutkan iman kepada ayat-ayatnya dan mengikuti Rasulnya yang merupakan seorang nabi yang ummi, Sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu tiada lain karena zakat adalah tanda sifat kasih sayang atau rahmah, sehingga ia sengaja dengan hartanya, bagaimanapun juga memenuhi janji dengan hartanya itu. Sehingga ia mengkalkulasinya dengan rasa muraqabah dari Robnya. Lalu ia mengeluarkan zakat hartanya dan pergi mencari orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sangat membutuhkan, yang hanya menunggu kebaikan orang yang akan memberinya sebagian dari karunia Allah yang diberikan kepadanya. Betapa banyak orang yang merasa bahagia, ridho perasaan lemah lembut yang berhasil ditumbuh kembangkan oleh rahmah dan kasih sayang kepada orang-orang yang lemah. Di bulan puasa terlihatlah semua perasaan itu dalam wujud memberikan makanan dan ihsan kepada orang-orang kafir. Oleh sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensifati bulan puasa bahwa dia adalah bulan kasih sayang. Kasih sayang adalah ihsan kepada orang lain dan suka mengulurkan tangan, memberikan pertolongan kepada mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuka kasih sayang ketika bersabda, "Barang siapa memberi makan kepada orang berpuasa di dalam bulan itu, maka akan menjadikan sarana ampunan bagi semua dosanya dan pembebasan dirinya dari api neraka. Dan baginya pahala yang sama sebesar-besarnya dengan pahala orang yang berpuasa, dengan tidak mengurangi pahalanya sedikit pun." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak semua kami memiliki apa-apa yang memberikan makan orang berpuasa." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Allah memberikan pahala ini kepada orang yang memberi makan orang berpuasa, sekalipun berupa sebutir kurma atau seteguk air minum atau sedikit susu." Perkaranya tiada lain adalah rahmat yang membanjiri di dalam perasaan, sehingga seorang mengeluarkan apa saja yang ia mampu mengeluarkannya. Orang-orang penyayang akan disayang Zat yang Rahman, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, "Sayangilah oleh kalian semua yang ada di muka bumi, maka kalian akan disayangi oleh Zat yang ada di langit." Bahkan Allah SWT telah mengampuni seorang hamba yang memenuhi
sepatunya untuk memberi minum seekor anjing yang telah kehausan sampai menjilat-jilat tanah karena kehausan yang ia derita. Dia berkata, anjing ini telah kehausan sebagaimana yang menimpaku. Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang ia sekap. Ia tidak memberinya makan dan minum atau membiarkan mencari makan dari binatang di muka bumi. Orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan dengan rahmah ini, maka jadilah rahmah itu syiar dan jalannya. Dia akan lebih sensitif ketika melihat umat, saudara dan tetangga, sehingga ia mengasihi mereka yang sangat berkebutuhan, memudahkan mereka yang kesulitan, dan memberikan jalan keluar bagi yang mereka tertimpa musibah. Dia pasti akan mendapatkan maghfirah atau ampunan yang ada di pertengahan bulan ini, ketika rahmah telah muncul di bagian awalnya. Hadirin rahimakumullah, ketika dirinya sampai di penghujung bulan beruntung dengan mendapatkan kebebasan dari api neraka. Terakhir, wahai para pemirsa sekalian, tinggal bagaimana saudara sekalian mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia akan keluar dari kungkungan dosa-dosanya sebagaimana ada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan, dan mari kita pupuk spirit Ramadan ini dengan senantiasa melakukan amalan ibadah kita dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keteguhan iman kepada kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.